Shalom, Shalom, saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh bertemu lagi pada minggu ini dalam ibadah raya. Meskipun lewat online, saya percaya saudara tetap semangat, tetap antusias dengan Tuhan. Amin. Salam sehat untuk saudara semua, bahkan juga yang ada di luar daerah yang setia mengikuti channel YouTube GBI Balikpapan Baru. Tuhan juga memberkati saudara. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau minggu lalu temanya adalah intim dengan Tuhan, maka minggu ini kita akan belajar bagaimana orang yang intim dengan Tuhan, dia pasti mencintai firman Tuhan. Amin. Ya, jadi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang mencintai firman Tuhan. Ya. Nah, kalau di dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, saudara, bahwa Alkitab itu ya adalah firman Allah. Ya, jadi kalau kita mencintai firman Allah, kita juga mencintai Alkitab yang adalah firman Allah. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin diberikan contoh seorang tokoh di Alkitab, ya, bagaimana hidupnya sangat berkenan kepada Tuhan dan orang yang intim dengan Tuhan, yaitu Daud. Ya. Daud itu adalah seorang tokoh, seorang raja yang membangun keintiman, ya, membangun hidupnya intim dengan Tuhan. Bahkan saudara, karena keintimannya, dia juga berkata di dalam Mazmur 119 ayat 97, berbunyi demikian, betapa ku cintai Tauratmu Tuhan, dan aku merenungkannya sepanjang hari. Itu yang dikatakan Daud, ya. Jadi orang yang intim dengan Tuhan, saudara, orang yang selalu merindukan Tuhan, yang selalu bergaul dengan Tuhan, pasti dia cinta firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, ya, Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa Daud begitu mencintai firman Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara baca dari Mazmur 119 itu ungkapan-ungkapan Daud, bagaimana hidupnya betul-betul membutuhkan firman. Dia tahu firman itulah yang menjadi terang bagi jalannya dan yang menjadi pelita bagi kakinya. Nah, firman itulah yang membuat dia bijaksana, yang membuat dia berakal budi, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya kita akan baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Bisa dibuka. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama, ya, baik yang ada di rumah, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memungkiri banyak orang yang malas dan enggan membaca firman Tuhan. Ya. Banyak orang yang tidak hidup, ya, yang hidup tanpa, saudara, mengikuti instruksi dan buku pedoman, ya, atau buku panduan, ya, yang seharusnya mereka harus ikuti.
Nah, karena orang banyak yang mengabaikan, saudara, buku panduan, buku pedoman, saudara, ya, mereka hidupnya ya semaunya mereka, ya, hidup menurut maunya mereka, sehingga ya mereka akhirnya tidak berbuah, tidak berubah, padahal dikatakan mereka adalah orang percaya, orang Kristen, saudara. Nah, padahal Tuhan, ya, Allah telah memberikan instruksi atau buku panduan, ya, buku panduan yang diberikan kepada manusia, yaitu Alkitab. Alkitab diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk menuntun, untuk menjadi pedoman kita. Seperti saudara kalau baca ayat 15 dikatakan Timotius itu dari kecil sudah mengenal kitab suci yang menuntun dia, ya, untuk masuk ke dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi Alkitab menuntun kita untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya. Nah, dikatakan juga Alkitab adalah sarana untuk belajar mengenal Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi kita harus pahami bahwa Alkitab adalah sarana untuk belajar mengenal pribadi Tuhan, ya, mempercayai janji-janji Tuhan, kemudian memahami apa yang menjadi kehendak dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Alkitab, saudara. Oleh sebab itu kita nggak boleh menganggap remeh Alkitab. Kemudian kita membiarkan Alkitab kita di rumah, ya. Nanti hari Minggu kalau kita ke gereja baru kita bawa, saudara. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan Alkitab, ya, karena di dalamnya terkandung isi hati, kehendak, janji, rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kehendak dan tujuan Allah bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, ya. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini, apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengalami manfaat dari membaca dan merenungkan Alkitab? Seperti yang tadi kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Apa kata Alkitab? Manfaat apa, saudara, menurut 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 tadi? Yang pertama, manfaatnya adalah mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Katakan sama-sama saya yang di rumah, mari kita berkata sama-sama, 2, 3. Mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, sadarilah bahwa kita adalah orang benar. Amin. Saudara orang benar? Amin. Kita orang benar, kita bukan orang berdosa. Kenapa? Karena Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan telah menebus kita. Menebus kita dengan darah yang mahal. Bahkan di dalam Mazmur 103, saudara, dikatakan bahwa Allah telah menebus kita. Kita telah ditebus dari liang, dari lubang kubur, dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikannya, sehingga kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita ciptaan baru, kita orang benar. Makanya saudara, kita perlu diajar, dididik dalam kebenaran. Amin. Supaya sebagai orang benar, hidup kita di dalam kebenaran. Amin. Itu kehendak Allah yang harus kita pahami, ya, bahwa firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca, kita renungkan itu mengajar dan mendidik kita, ya. Untuk apa? Untuk kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Karena itu, saudara, yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Coba kita baca seterusnya, sama-sama kita baca, ya. 2, 3. Melalui Alkitab
Tuhan mengajar dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Proses pertumbuhan menuju karakter Kristus tidak terjadi secara otomatis, saudara, atau tiba-tiba, namun memerlukan waktu seumur hidup. Diperlukan kebenaran untuk mengubah hidup kita, dan Alkitab menunjukkan kebenaran itu kepada kita. Sadarkah saudara bahwa kita memang adalah warga kerajaan Allah, ya? Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, orang yang tinggal di dalam Yesus, di dalam Tuhan, ya harus hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita harus hidup di dalam kebenaran, saudara. Walaupun kita melihat banyak orang yang katanya Kristen, karena tidak membaca Alkitab, tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kehidupannya tidak ada perubahan. Ya, kehidupannya tidak ada perubahan, saudara. Ya, padahal di sini dikatakan bahwa proses pertumbuhan, ya, menuju karakter Kristus tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, itu dibutuhkan proses. Tidak tiba-tiba kita berubah gitu ya, karakter kita yang dulunya peramah jadi pemarah jadi peramah gitu ya, yang dulunya sombong jadi rendah hati, itu enggak otomatis, saudara. Itu perlu proses. Nah, apa yang memproses? Yang memproses adalah firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Ya. Itu dibutuhkan seumur hidup. Kita ini warga kerajaan Allah, ya kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Kalau saudara jadi warga negara Indonesia, kan kita harus mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum yang ada. Saudara tidak lagi mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia, tetapi yang ada di Amerika sana. Demikian juga kita yang sudah dipindahkan oleh kuasa darah Yesus, saudara, yang menebus kita, bukan lagi menjadi orang berdosa tapi orang benar, bukan lagi warga dunia, warga kerajaan sorga kita. Otomatis kitablah yang menunjukkan kebenaran itu kepada kita. Jadi betapa penting kita mencintai firman Tuhan. Amin. Ini yang menjadi kerinduan dan doa saya, supaya di masa sulit sekarang, kadang-kadang mengalami rasa takut, ya, apalagi sekarang mulai meningkat, saudara, ya, kita harus kembali ibadah online, ya, karena situasi dan kondisi yang kita lihat sekarang. Nah, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kalau di hati kita tidak ada firman, kita akan terus, saudara, dihantui ketakutan, kekhawatiran. Kita mau keluar takut, mau kerja takut, ya. Karena apa? Penularan semakin tinggi. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, kalau kita tahu kebenaran, maka firman Tuhan inilah yang akan melindungi kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 91, Allah itu jadi perlindungan dan tempat kita berteduh, tempat kita berlindung, tempat kita bernaung. Allah itu, saudara, Allah yang kita percayai, sehingga apa? Sehingga malapetaka tidak akan mengganggu kita, ya, tidak akan menghampiri kita, tulah juga tidak akan mendekat kepada kemah kita, karena malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kita di sepanjang perjalanan kita. Nah, itulah yang kita percayai. Ketika kita mempercayai, kita perkatakan dengan iman, saudara, itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Sebagaimana Yosua, untuk dia memasuki tanah Kanaan, saudara, menghadapi musuh yang begitu banyak, yang begitu besar, yang menakutkan. Tetapi Yosua diingatkan oleh Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8, jangan lupa untuk memperkatakan Taurat Tuhan, tetapi renungkan
dibacakan Taurat itu siang dan malam. Supaya apa saudara? Supaya Yosua bertindak hati-hati dalam segala keputusannya, dalam segala langkahnya sesuai firman Tuhan. Dan janji Tuhan, kalau engkau melakukannya berjalan sesuai firman, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Yosua, sehingga kita melihat perjalanannya berhasil. Amin. Dan ketika Tuhan mengatakan Kanaan ini akan kuserahkan kepadamu, Tuhan menyuruh Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko, saudara. Mula-mula Tuhan berjanji, berkata kepada Yosua, Yeriko dengan segala rajanya, dengan segala penduduknya akan kuserahkan kepadamu. Dan Tuhan tidak hanya berjanji menyerahkan, tetapi Tuhan juga memberikan jalan, strateginya bagaimana Yosua bisa menang melawan dan menghancurkan Yeriko. Tuhan beri strateginya, saudara. Dan ketika Tuhan berjanji dan memberikan strategi, Yosua mengikutinya. Benar, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berjanji, Tuhan itu setia. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita sehingga kita punya pengalaman dengan Allah yang dahsyat, Allah yang hidup itu? Lewat firman Tuhan. Amin, saudara. Lewat firman-Nya kita tahu kehendaknya. Lewat firman-Nya kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Dan ketika kita mengikutinya, hidup kita, firman Tuhan katakan, berhasil dan kita beruntung. Bahkan Raja Daud bukan hanya ngalami, bukan dia melakukan, tapi dia juga bisa menasehati, saudara, umat Israel di dalam Mazmur 1 ayat 3. Kalau kesukaan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanan kita, apa yang kita lakukan pasti berhasil. Amin. Sebab itu mari izinkan Tuhan mendidik dan mengajar kita lewat kebenarannya, lewat firman-Nya. Percayalah anak-anak muda, percayalah keluarga lepas keluarga, Tuhan akan membela engkau dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, bisnismu, rumah tanggamu akan dibela, akan dilindungi, disertai oleh Tuhan. Karena itu janjinya. Ketika kita percaya janji Tuhan dan mempraktekkannya, maka kita akan melihat hasilnya. Amin. Izinkan Dia mendidik kita dan mengajar kita dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, kita lihat firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa firman setiap tulisan yang dihilangkan oleh Allah itu bermanfaat, juga menyatakan kesalahan. Katakan sama-sama, baik yang di rumah, ayo 2, 3, menyatakan kesalahan. Ayo kita baca. Firman Tuhan bukanlah firman yang mati, tetapi firman yang hidup. Dengan penerangan Roh Kudus, ayat-ayat yang tertulis dalam firman Tuhan bisa begitu menggema di dalam hati kita. Inilah yang sering disebut sebagai firman yang merema. Tidak jarang pula rema itu kita rasakan sebagai teguran atau sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Cara firman ini menyatakan kesalahan juga. Banyak orang merasa nggak pernah salah dalam hidup ini. Apa yang dia lakukan ya baik-baik aja. Dia nggak peduli dia menyakiti orang atau dia salah jalan, saudara. Dia membuat sulit orang lain, dia nggak peduli karena dia nggak ngerti itu benar atau salah. Ya dia tabrak aja semuanya. Tapi kalau kita mulai mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara,
membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada kita. Karena apa? Firman itu hidup. Firman itu hidup, firman itu berkuasa, saudara. Alkitab ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu adalah firman Allah yang hidup. Dia berbicara secara pribadi kepada kita. Yang dikatakan merema atau firman menjadi rema. Dia bisa berbicara kepada kita bahwa kita sedang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saya kadang-kadang kalau saya ngalami sakit, saudara, ya mungkin ya itu tadi Tuhan mengingatkan saya, menyadarkan saya bahwa apa yang saya rasakan, bagian tubuh saya yang sakit itu juga karena kesalahan saya. Orang kan bercerita, itu kalau kena COVID itu juga ada yang mulai dari sakit lambung. Oh, asam lambungnya naik, dia serang lambung, ya. Dan akhirnya dia enggak bisa bernapas. Aduh, saya juga jadi gini kan. Saya juga ini sakit lambung. Vivi bilang katanya itu sakit lambung dulu tante. Hah? Waduh, ini tante juga nih sakit lambung, saudara. Dan kemudian timbul kekhawatiran, saudara. Saya datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengingatkan saya. Bukan hanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sembuh, saudara, kita memperkatakan firman. Tuhan mengingatkan, aku tidak memberikan kamu roh ketakutan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan kemudian Tuhan mengingatkan saya, sampai saya ya memang berobat, saudara, saya minum obat menormalkan asam lambung, dan kemudian Tuhan mengingatkan saya. Tuhan katakan, kamu waktu Natal dan Tahun Baru terlalu banyak makan lemang. Jadi saudara tahu lemang? Itu tuh orang Sulawesi Utara punya buatan, memang enak, saudara. Saya lupa bahwa orang yang ada asam lambung itu nggak boleh makan yang ketan-ketan santan itu. Saya begitu enaknya karena memang enak, saudara, ya. Karena kebanyakan, saudara, lambung saya terganggu. Dan saya sudah pikir, aduh, apa saya ini kena COVID ya, saudara. Tapi selalu perkatakan firman Tuhan, saudara. Ya, saya memperkatakan firman Tuhan. Aku milikmu Tuhan, dan tidak ada satu apapun, tidak ada satu tulah, tidak ada satu bala sampar yang menyentuh aku karena aku milikmu. Perlindungan Tuhan nyata karena aku menjadikan engkau sebagai pelindungku. Dan Mazmur 91 ayat 14 katakan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan membentengi dia, melindungi dia, karena ia mengenal namaku. Wow, perkata janji ini saya perkatakan, saudara. Untuk apa? Melawan rasa khawatir itu. Dan saya menang, puji Tuhan. Kemarin semua di rapid antigen, normal semua pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Jadi saya bersyukur kita nggak ada lagi rasa kekhawatiran untuk kita melayani Tuhan. Dan di sini Tuhan membuktikan, saya kagum dengan Tuhan bahwa firman-Nya ya dan amin. Amin, saudara. Jadi firman menyatakan kesalahan, saudara. Kadang-kadang kita merasa benar, kita tidak mau ngalah. Wah, kita paling benar. Enggak, betul saya tadi bilang begini, saya mengusulkan begini, benar, enggak salah. Itu ya. Saya tidak menyakiti dia kok, saya ngomong apa yang benar, gitu kan? Kenapa dia yang marah sama saya? Kita seolah-olah merasa benar, enggak salah. Tapi kalau saudara bercermin dengan firman Tuhan, firman itu akan menyatakan kesalahan. Amin. Karena firman itu hidup dan dia bisa berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi. Dan kalau Tuhan menyatakan kesalahan kita, bagian kita meresponi firman adalah bertobat, akui kesalahan, saudara, minta ampun kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan perintahkan berdamai dengan orang lain, berdamailah. Amin. Itulah manfaat firman Tuhan. Yang ketiga,
Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Sama-sama kita katakan 2, 3. Memperbaiki kelakuan. Ya. Jadi manfaat firman yang kita rasakan tidak berhenti di kita saja, ya. Namun sesuai dengan firman Tuhan, saat kita diajar, dididik dan ditegur oleh firman itu adalah untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Saudara, memperbaiki kelakuan. Memang kita semua, saudara, namanya manusia. Manusia itu selalu kecenderungan hatinya adalah berbuat kejahatan. Kecenderungan hatinya adalah untuk diri sendiri, saudara. Ya, yang penting diri saya, yang penting saya senang, yang penting saya suka. Ya, tidak peduli dengan orang lain. Kelakuan kita, mungkin kita orang yang sombong, orang yang cuek, acuh sama orang lain, enggak peduli. Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan dapat merubah hidup kita. Amin. Firman Tuhan dapat merubah kelakuan kita, saudara. Karena apa? Kalau itu hidup kita berubah, tingkah laku kita, perkataan kita, saudara, perbuatan kita berubah, saudara. Dan saya percaya perubahan itu adalah ke arah yang baik. Amin. Sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Ada kerendahan hati, ada kebaikan, ada kemurahan, ada damai, ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang berubah, yang tumbuh di hati kita. Perubahan yang Tuhan kerjakan, saudara. Nah, sehingga apa yang perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu diperlengkapi oleh Tuhan untuk kita selalu melakukan yang baik. Amin. Karena di ayat yang ke-17 saudara tadi dikatakan bahwa dengan demikian semua manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi setiap anak-anak Tuhan melakukan yang baik. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan di kantor, dalam rumah tangga, saudara. Sebagaimana firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, pelayanan-pelayananmu yang memberkati, saudara. Ya. Pekerjaan-pekerjaan di kantor yang juga menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mendidik kita, mengajar kita dalam kebenaran. Yang kedua, menyatakan kesalahan supaya kita sadar, kita bertobat dari kesalahan. Saudara, kita tidak berbuat salah lagi, tetapi berbuat yang benar. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan orang-orang benar, kelakuan orang percaya adalah kelakuan tingkah laku yang menjadi berkat bagi sesama, ya, yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran, ya, sehingga kebenarannya bekerja dalam hidup kita dan kita pun memiliki kesadaran, saudara, untuk berubah, ya, dalam segala hal dalam hidup kita, perkataan, pikiran, perbuatan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman ini mulai mengambil langkah meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cintai firman Tuhan. Karena manfaat firman Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Supaya hidup kita, saudara, benar, berubah, dan berbuah bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.